Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk pelajaran IPA kelas 8. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah materi bab 8 yang ada di buku paketmu di semester 2 dengan judul Sistem Pernapasan Manusia. Oke, masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MPD. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ya, pikirkan bahwa kita ketahui setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan semangat. Sebelum kita mulai, ya, sedikit Ibu perlu sampaikan bahwa pada umumnya manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Nah, selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Apa sajakah organ pernapasan yang kamu ketahui? Hidung dan paru-paru merupakan contoh dari organ pernapasan. Tahukah kamu organ apa sajakah yang menghubungkan hidung dengan paru-paru? Proses apa sajakah yang terjadi di antara hidung dan paru-paru? Pernahkah kamu mengamati bahwa di dalam hidungmu terdapat rambut-rambut halus? Tahukah kamu apa fungsi dari rambut halus yang ada di hidung? Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, manusia memiliki organ pernapasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Oke, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang membuatmu ingin tahu, ayo kita pelajari bab ini dengan seksama. Kita mulai dengan bagian A, ya, dengan judul struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? Ya, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 3 proses dasar dalam respirasi, yaitu 1. Bernafas atau ventilasi paru-paru. Ini merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Ini merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Sedangkan proses yang ketiga yaitu respirasi internal. Ini merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Oke, berikut adalah organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Ya, ini ada gambarnya beserta bagian-bagiannya. Jadi kita mulai dari bagian awalnya, ya, atau permukaan. Yang pertama ada rongga hidung. Kemudian ada faring atau nama lainnya tenggorokan. Kemudian ada laring atau disebut juga dengan ruang suara. Masuk lagi ke dalam, ada yang namanya trakea atau batang tenggorokan. Kemudian dari trakea kita masuk ke bagian paru bronkus, ya. Kemudian di bronkus ada bronkiolus. Kemudian ada bagian utama yaitu paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada lagi bagian yang disebut dengan alveolus. Oke, akan kita bahas satu persatu organ yang menyusun sistem pernapasan manusia tersebut.
Yang pertama adalah hidung. Ini ada gambar bagian-bagian hidung. Jadi pada bagian-bagian hidung ya, fungsinya sebelumnya kita pelajaran dulu fungsi daripada hidung. Yang pertama yaitu sebagai penyaring udara, kedua sebagai indera pencium, ketiga sebagai pemberi rasa pada makanan, keempat sebagai pengaturan suara, dan kelima sebagai pembersihan saluran pernapasan. Oke, sedangkan bagian-bagian daripada hidung terdiri atas selaput lendir. Jadi kalau kamu merasakan bagian hidungmu ada berupa selaput, yang mana ini fungsinya adalah sebagai perangkap benda asing yang masuk saat terhirup saat bernafas. Kemudian ada kamu rasakan juga silia atau rambut-rambut hidung. Nah, ini fungsinya adalah sebagai untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Dan ada bagian lainnya yaitu ada tulang hidung, ada saraf pembau, dan saraf pembau ke otak. Kita masuk organ yang selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang atau posterior rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring atau superior. Faring berfungsi sebagai sebagai jalur masuk udara dan makanan, kedua sebagai ruang resonansi suara, ketiga sebagai tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Oke, sedangkan posisi faring ya, ini bisa kamu lihat gambarnya, itu ada berada di bagian belakang tadi ya, yang terletak di bagian belakang rongga hidung hingga rongga mulut ya, dan di atas laring atau superior. Oke, kita lanjut. Kemudian rongga selanjutnya yaitu organ ya, organ berikut selanjutnya yaitu laring atau nama lainnya ruang suara. Ini merupakan organ pernapasan yang menghubungkan antara faring dan trakea. Dan di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Ini dia gambarnya. Ya, gambar kiri bagian besarnya, gambar besarnya, dan bagian kanan ketika gambar di zoom. Tadi kita bilang di dalam faring, di dalam laring ada epiglotis ya. Epiglotis itu fungsinya adalah untuk menutup laring sewaktu menelan makanan dan minuman. Kemudian ada juga pita suara, yang mana inilah pita suara berfungsi untuk menghasilkan gelombang suara ketika udara melewati laring. Kita lanjut yaitu berikutnya trakea. Ya, trakea atau nama lainnya batang tenggorokan, ini adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm dengan lebar 2 cm. Kemudian dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea itu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi ini adalah gambar di mana posisi trakea tersebut berada. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah bronkus. Jadi bronkus itu adalah pada bagian paling dasar dari trakea ya. Trakea kemudian bercabang menjadi 2 dan percabangan trakea inilah disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Sedangkan bronkiolus dia merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus atau jamaknya alveoli. Oke, jadi ini adalah gambarnya ya, di mana posisi bronkus dan bronkiolus itu berada. Selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi di sini akan kita bahas ya.
paru-paru bagian luar dan paru-paru bagian dalam. Oke, tapi sebelumnya lihat dulu gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi pada paru-paru bagian luar itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ini kita lihat gambarnya. Jadi paru-paru tadi kita bilang ada bagian luarnya dan ada bagian dalamnya. Nah, paru-paru bagian luar itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter, yang mana paru-paru kanan ini terdiri atas 3 lobus ya, 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri atau pulmosinester, dia hanya memiliki 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus paru-paru ya, sehingga paru-paru kanan itu lebih besar daripada paru-paru kiri. Kemudian pada paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura, yang mana fungsinya adalah untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Kemudian pleura ini dia berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Sedangkan paru-paru pada bagian dalam ya, itu kita lihat sebelumnya pada bagian gambarnya ya, ada yang tadi kita sebutkan alveolus, yang mana alveolus ini merupakan gelembung halus yang diselimuti pembuluh darah kapiler. Dan kemudian di alveolus ini terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. 2. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat bernapas berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara atau disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau nama lainnya ekspirasi, yang mana melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Kemudian berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, pernapasan pada manusia terdiri atas 2. Yang pertama pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu bernafas dengan cara membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Sedangkan pernapasan perut yaitu bernapas dengan cara membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar ketika terjadinya proses pernapasan ya, yang mana tadi kita katakan terdiri atas 1 kali inspirasi atau memasukkan udara dan 1 kali ekspirasi atau mengeluarkan udara. Kamu bisa lihat gambarnya. Dari gambar tersini bisa kita simpulkan ya, dimana mekanisme pernapasan dada dan perut itu pada saat inspirasi dan ekspirasi ya. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, kemudian volume rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang serta udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat ekspirasi ya, diafragma dan otot dada berelaksasi, sedangkan volume rongganya kembali normal. Paru-paru juga kembali normal, sedangkan udara keluar dari paru-paru. Oke, materi ini akan Ibu sambung atau akan bersambung ke bagian yang kedua ya. Jadi kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan topik yang sama. Tapi di sini ada Ibu sampaikan tugas seperti biasa, dan ini menjadi tugas 8.1. Ya, silakan dibaca, dikerjakan ya. Bu rasa cukup sederhana, cukup gampang soalnya. Oke,
Cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.